warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fareza dari Program Studi Manajemen dengan MPM 23411018. Definisi pasar oligopoli, yaitu suatu pasar yang dimana penawaran satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan. Biasanya jumlah perusahaan lebih dari 2 akan tetapi kurang dari 10. Produk homogen atau terdiferensiasi dilihat dari sifat output yang dihasilkan. Pasar oligopoli merupakan peralihan antara pesaing sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal. Jika dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan mengatur jumlah output untuk meningkatkan laba. Dalam pasar monopoli, hanya satu perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan output. Maka dalam pasar oligopoli, bentuk dari persaingan perusahaan adalah persaingan harga. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, rokok, film kamera. Sedangkan yang menghasilkan produk homogen adalah industri baja, pipa, paralon, seng, dan kertas. Penggolongan ini mempunyai arti penting dalam menganalisis pasar yang oligopolistik. Semakin besar tingkat diferensiasi perusahaan, makin tidak tergantung pada kegiatan perusahaan-perusahaan lainnya. Berarti oligopoli dengan produk diferensiasi dapat lebih mudah memprediksi reaksi-reaksi dari perusahaan-perusahaan lawan. Di luar unsur modal rintangan untuk masuk dalam industri oligopoli menghasilkan produk homogen lebih sedikit, karena pada industri oligopoli dengan produk diferensiasi sangat berkaitan dengan loyalitas konsumen terhadap produk tertentu. Pengambilan keputusan saling mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan harga. Jumlah output yang akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang di luar industri. Karena guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas, yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Kompetisi non-harga. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun non-harga. Adapun bentuk kompetisi non-harga antara lain berupa pelayanan purna, jual serta iklan untuk memberikan informasi, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi yang akurat diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan efisiensi yang sangat tinggi. Tidak tertutup kemungkinan perusahaan melakukan kegiatan bereaksi sesuai dengan ketentuan model Carnot, yaitu menganggap bahwa perusahaan pemimpin tidak mengubah tingkat outputnya. Model perusahaan dominan. Model perusahaan dominan adalah pengembangan lebih lanjut dari model Stackelberg. Dalam model ini juga dapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar serta perusahaan-perusahaan yang lain sebagai pengikut. Perbedaannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan pengikut tidak bereaksi mengikuti model Carnot, melainkan bereaksi seolah-olah mereka berada di dalam pasar yang bersaing sempurna. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pengikut bertindak sebagai penerima harga, yaitu menerima berapapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin dan akan menghasilkan output pada kondisi marginal cost sama dengan tingkat harganya. Jenis pasar oligopoli berdasarkan produk
yang diperdagangkan. Pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar oligopoli murni. Jenis merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misal praktek oligopoli pada produk air mineral. Pasar oligopoli dengan pembedanya. Pasar ini merupakan suatu praktek oligopoli di mana barang diperdagangkan dapat dibedakan. Misal pasar sepeda motor di Indonesia dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Contoh perhubungan dengan pasar oligopoli. Industri transportasi udara dan Telkom mewarisi struktur pasar monopoli oligopoli. Kedua industri ini sangat padat moral sehingga di masa lalu negara mengambil inisiatif dengan memperkasai oleh lebih dari melalui pembentukan BUMN. Tetapi lambat laun swasta mulai masuk dalam pasar tersebut sehingga makin banyak pesaing baru yang terlibat. Industri transportasi udara telah berhasil melakukan transportasi pasar monopoli menjadi pasar bersaing dengan tekanan pasar memaksa terjadinya efisiensi. Akhirnya konsumen memperoleh manfaat besar karena transportasi udara semakin murah, lebih dan semakin terbuka luas. Produk Flexi, Asia dan sejenisnya mulai memberi tekanan pada pasar seluler sehingga membuat banyak item biaya yang dikurangi. Pulsa untuk internet yang mahal mulai mendapat tekanan kuat dari produk GPRS yang memberikan tarif cukup murah untuk memakai layanan internet. Jadi teknologi informasi yang semakin terbuka, konsumen luas masyarakat akan semakin mendapat akses yang lebih banyak pada pasar telekomunikasi. Pada giliran harga pulsa telepon akan lebih murah. Contoh lainnya masuknya Petronas dan Shell membuat praktik monopoli penjualan BBM di Indonesia berakhir. Pertamina kini memiliki pesaing. Untuk mempertahankan pasarnya, Pertamina harus dapat meningkatkan daya saing, melakukan inovasi, efisiensi, dan efektivitas dalam kegiatan usahanya.